Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sukses petani porang Nusantara. Masih di Porang Asahan ya, tempatnya berbagi seputar informasi tentang pembudidayaan tanaman porang. Baik bos-bosku, abang-abangku semua ya, kali ini aku ingin mereview, membahas tentang dorman. Bahwasanya dorman itu ada dua faktor ya, ada dua faktor. Di video aku sebelumnya pernah aku katakan juga, nanti kita akan review pembahasan tentang dorman. Nah, pertama itu faktor umur ya, umur. Nah, masing-masing daerah mengenai umur ini juga masing-masing ya. Kalau untuk di Asahan sendiri, di Sumatera sendiri itu, di sebagian daerah itu berdasarkan hasil survei yang kita data ya, itu umur porang itu minimal 6 bulan, maksimal 9 bulan. 8 sampai 9 bulan ya sahabat, tergantung curah hujan di daerah itu. Oke. Nah, yang kedua, faktor dorman tersebut kekeringan ya. Faktor dorman yang kedua kekeringan. Nah, untuk yang kekeringan ini sendiri, ini tidak ada faktor umur ya. Kalau kita mutlak mengandalkan air hujan ini, kalau di Sumatera selalu ditemui dorman karena kekeringan, bukan umur. Banyak cirinya ya, bisa dilihat dari cirinya ya, yang dorman kekeringan dengan dorman cukup umur ya. Untuk di Sumatera sendiri, Sumatera Utara sendiri, kendala yang utama memang itu ya dalam pembudidayaan porang. Ketika kita tanam awal, kita tanam misal di bulan 8, bulan 7 itu hujannya belum normal sahabat. Ada hujan sekali, panas nanti 1 minggu sampai 2 minggu. Untuk pertumbuhan porang sendiri di masa pertumbuhan tunas pertama itu sangat tidak mendukung ya. Setidaknya di masa tunas pertama itu harus mendapatkan hujan minimal 3 kali, 3 hari sekali. Kalau bisa 2 hari sekali, bahkan tiap hari untuk proses masa tumbuh. Ketika kita tanam bulan 9 ya, bulan 9 itu tumbuh di pertengahan bulan 10 atau di awal bulan 10, kita hitung umurnya 10, 11, 12, 1, 2. Bulan 2 sudah kemarau ya, sudah kemarau. Bulan 2 sudah bahkan sampai 1 bulan tidak ada hujan, berarti umurnya cuma 4 bulan. Sementara kita bahas tadi minim umur porang itu di Sumatera Utara, di sebagian daerah, bahkan mungkin di daerah lain juga itu minim 6 bulan. 6 bulan. Maksimal itu 7 sampai 9 bulan. Yang 9 bulan jarang. Kebanyakan itu hanya 7 sampai 8 bulan. Nah, untuk umur porang itu sendiri berbeda ya. Kita tanam dari bibit katak dengan bibit umbi musim kedua ya. Artinya ketika kita tanam katak di musim pertama, kita biarkan dorman, nanti tumbuh lagi, itu memasuki musim kedua, itu umurnya berbeda ya sahabat. Kita harus juga ketahui bahwasanya kalau dari bibit umbi 2 ons up ya, isi 5 sampai 7 ya, itu hidup 5,5 bulan ya, atau 6 bulan itu sudah sangat maksimal ya, sudah sangat maksimal. Bahkan kalau memang cuaca tidak mendukung, itu dapat 5 bulan genap, itu sudah maksimal ya, maksimal. Yang pertama maksimal pada hasil katak, karena pada tunas pertama kita sudah mendapatkan lebih dari 5 katak ya. Di tunas kedua kita mendapatkan antara 5 sampai 4 katak. Jadi kalau cuman tunas 2 kali tunas, rata-rata pada bibit umbi 2 ons up itu ya, itu cuman 2 kali tunas. Jadi 5 bulan itu sudah sangat maksimal. Tapi kalau dari bibit umbi isi 10 ke atas ya, isi 10 ke atas, 15, 20, isi 30, isi 100, setara dengan katak, itu belum ya sahabat. Dia minimal dia mendapatkan hidup sejak tumbuh itu 6 bulan ya. 6 bulan. Kalau enggak ini hasil jauh dari kata maksimal. Sebab di tunas pertama kita mendapatkan katak cuman kecil. Yang kita harapkan itu katak di tunas kedua dengan ketiga ya. Dengan ketiga. Kalau hujannya cukup itu tunas keempat juga menghasilkan katak, tapi itu cenderung kecil ya, kecil. Nah, sementara kalau kita harapkan alam mutlak ya untuk Sumatera Utara, pengalaman saya tahun lalu bahkan tahun ini juga itu proses tunas ketiga saat pembentukan katak itu kalau ikut alam sudah pasti tidur sahabat, kekeringan.
kekeringan, karena porang itu tidak kuat menghadapi jeda hujan sampai 2 minggu, itu nggak kuat. Kalau 1 minggu itu masih kuat ya, masih kuat, dengan syarat kita jangan terlalu bersihkan. Kita biarkan semak ya. Ini juga pengalaman ya, berbagai pengalaman buat kawan-kawan ya yang di Sumatera Utara. Ketika memasuki bulan 1 pertengahan itu jangan lagi ada penyiangan gulma ya. Ini pembelajaran yang sangat berharga. Tapi aku bagi-bagi buat kawan-kawan semua ya, untuk biar sama-sama mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lagi ada perawatan pembersihan gulma. Biarkan semak, sahabat. Ketika semak itu tidak hujan 2 minggu pun, 1 minggu pun dia masih kuat ya, sahabat. Karena pengalaman saya sendiri sudah menghadapi 1 bulan tanpa hujan di pertengahan bulan 1, masuk minggu ke-4 bulan 1 sampai minggu ke-3 bulan 2 ya. Kemarin hujan 2 kali ya, ini sudah tidak ada hujan lagi 3 hari. Nah, di masa kemarau itu kita suplai air 3 kali. 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Alhamdulillah masih kuat ya, kalaupun ada rada-rada kuning itu biasa ya, karena terlalu panas. Tapi yang kita bersihkan itu, rumputnya, itu nggak kuat, sahabat. Kita mesti suplai sehari sekali, minimal itu 2 hari sekali. Sementara kita masih pertimbangkan sumber air ya, takutnya apabila semua kita mau bantu air, nanti putus sumber air, alhasil yang manapun kita nggak bisa harapkan hasilnya maksimal. Nah, seperti di belakang kita ini, sahabat ya, ini tanaman porang dari katak mini isi 500-an, sekarang sudah seperti ini. Ini kita juga suplai air ya, per 3 hari sekali. Alhamdulillah masih baik-baik saja ya, masih sehat lah, masih bugar. Ini ya, kita lihat. Nah, ini sahabat yang di belakang kita tadi ya, seperti ini pertumbuhannya ya. Ini proses tunas ketiga dan keempat ya, masih banyak kuncup. Ini black konjak ya. Jadi sahabat, kalau kita pedoman kepada katak, sebenarnya sudah mendapatkan hasil katak ya, lebih besar dari yang kita tanam ya. Karena ini kita tanam dari bibit katak isi 500-an, 500 sampai 700. Ini kita tanam dari bibit katak isi 500 sampai 700. Nah, ini yang rada terbuka ya, masih proses pertumbuhan, sahabat ya. Nih, di sini nanti yang maksimal kataknya ya, di tunas akhir. Nih, kalau tengah hari gini ini rada layu. Nah, ini ya, kalau ini kita biarkan dorman, ini ya hasilnya sangat tidak maksimal, sahabat, karena dia belum fokus ke umbi ya, dia masih fokus ke batang, jadi ketika dorman ya tidak maksimal. Ini dari katak kecil, sahabat. Ini tunas pertama, lihat. Ini tunas kedua, nanti ini seperti ini ya, nanti seperti ini. Nih, masih proses pertumbuhan. Dari tunas awal juga kita sudah dapat katak, sahabat nih ya, tapi nih kita sudah dapat katak nih. Nah, ini yang kita harapkan di sini, sahabat ya, selain umbinya maksimal, kataknya juga lebih gede. Nah, jadi ini kita sengaja semak ya, sahabat, kita sengaja tidak bersihkan, tidak ada lagi penyiangan gulma ya, karena untuk bulan-bulan ke depan ini kalaupun ada hujan, itu hujannya ekstrim ya. Nah, ini sahabat ya, ini dokumentasi masa umur 2,5 bulan ya, 2,5 bulan sejak tumbuh. Jadi umurnya ini sekarang sudah jalan 5 bulan ya, sahabat, sudah jalan 5 bulan. Ini antisipasinya, sahabat, kalau ini kita bersihkan, ini sudah nggak kuat kita nyuplai air. Soalnya kita suplai hari ini pagi, misal tengah hari sudah kering, tapi karena ada gulma itu masih kuat, 3 hari sekali kita suplai ya. Nah, untuk operasional penyiraman itu sendiri, apakah menutup antara modal dan hasil ya, nanti kita akan bahas, kita akan kupas di review selanjutnya ya, sahabat tani porang semua.
Jadi buat kawan-kawan semua, ikuti channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kawan-kawan semua dapat video-video terbaru dari saya. Oke, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.